Saya lahir di Bima, NTB sana. Kemudian dalam perjalanannya saya kelas 5 saya sudah naik kelas 6. Jadi di SD, SMP, SMA itu selalu juara. Akhirnya saya merantau ke Makassar mengikuti suatu tes untuk kedokteran pilihan pertama, kedua di teknik. Setelah pengumuman tidak ada di kedokteran dan tidak ada di teknik. Makanan khas untuk diketahui, saya sudah 2 tahun di Jakarta. Tentu rindu akan makanan-makanan khas Makassar. Kalau saya pulang ke Makassar, maka makanan-makanan itu sepertinya dibuat list mau makan kemana. Dan saya tidak jumpai makanan itu di Jakarta. Dan walaupun ada, tapi rasa tidak sama. Ya, ada beberapa saya coba, misalnya coto Makassar, kondro, misalnya di sini tidak seenak apa yang saya rasakan di Makassar. Mahasiswa saya sudah menjadi dosen sejak tahun 1986. Sudah sekian banyak, tentu mahasiswa saya banyak yang sudah menjadi orang, termasuk menjadi seorang profesor dan berhasil misalnya di klinik-klinik di Makassar sana. Ada beberapa yang memang mereka punya kecerdasan, dan bukan kecerdasan ilmu saja, kecerdasan beretika, menghargai, itu luar biasa yang saya rasakan. Tentu banyak, saya tidak sebutkan satu-satu. Ya, hobi saya sebenarnya sepintas di waktu luang saya biasanya itu menulis, membaca, dan istirahat, tidur. Jadi kalau waktu Sabtu Minggu selama saya di Jakarta, saya gunakan untuk istirahat, tidur. Saya mengembalikan mungkin karena sudah umur sehingga saya keseharian itu selain menulis, ya, membaca, saya istirahat di rumah. Jarang saya agak rekreasi kemana-mana karena di Jakarta kan saya cuma dengan ibu, ya, sehingga mungkin karena sudah tua sehingga tidak terlalu tertarik itu kemana-mana. Paling-paling kalau mau jalan olahraga ke mall. Sejak mungkin kelas 4 atau kelas 3 memang cita-cita ingin jadi dokter. Saya lahir di Bima, NTB sana. Kemudian dalam perjalanannya saya kelas 5 saya sudah naik kelas 6. Jadi di SD, SMP, SMA itu selalu juara. Akhirnya saya merantau ke Makassar mengikuti suatu tes untuk kedokteran pilihan pertama, kedua di teknik. Setelah pengumuman tidak ada di kedokteran dan tidak ada di teknik. Padahal saya tidak memilihnya. Ternyata nama saya di nomor 1 di kedokteran gigi. Setelah saya tanya pada seorang pembantu rektor, istilahnya dulu pembantu rektor 3, dia jawab, bakatnya Adi ada di sana. Terus saya bertanya dalam hati, kok bisa tahu ya saya di sana? Setelah saya telusuri, ternyata pada saat zaman itu seluruh mahasiswa yang masuk di Unhas itu di ranking. Jadi kalau 4.000 mahasiswa yang mendaftar, maka itu ranking 1 sampai 4.000. Kemudian saya ranking 104. Di kedokteran dia gunting 103. Setelah 104 dia lempar ke kedokteran gigi. Tidak lempar di teknik. Tapi saya bersyukur terima saat itu. Saya justru 1 tahun itu, ya, namanya orang tidak jodoh, tidak sesuai dengan, tapi saya tetap ikuti di kedokteran gigi. Alhasil nanti cintanya itu pada tahun keempat. Tahun keempat saya langsung diangkat jadi asisten dosen. Dulu kan kurang dosennya, maka kita yang di mahasiswa itu diangkat jadi
menjadi asisten dosen. Yang lucunya, sedikit ya cerita mungkin ini. Yang lucunya adalah SPP kalau nggak salah itu 21.000. Tetapi honor saya per semester karena si dosen 27.000. Artinya saya kasarnya saya tidak membiayai sekolah karena saya dapat sebagai asisten. Kemudian setelah tamat, saya juga pernah jadi ketua senat. Setelah tamat itu pun kami diminta untuk menjadi dosen. Setelah jadi dosen, ya alhamdulillah saya ya, mungkin itu perjalanan hidup diperjalankan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya akan jadi dokter gigi. Kemudian saya jadi dosen, sedangkan asisten dosen tadi itu di bidang prosto. Tiba-tiba saya diangkat jadi dosen di IKGM, Dental Public Health. Itu kan cocok kan? Tapi tetap saja saya terima, namanya perintah. Setelah itu saya sekolah. Tantangan lagi sekolah yang kedua adalah karena di Fakultas Kedokteran Gigi belum ada yang ngajar statistik, biostatistik. Saya ambil S2 biostatistik di Surabaya. Itu ketantangan kan luar biasa. Ya. Kemudian di S3 saya ambil di kedokteran umum. Kedokteran umum kira-kira yang saya teliti itu hari adalah pemanfaatan limbah kulit buah kakao menjadi pasta gigi. Ya, itu dulu pernah keluar di Kompas. Ya, itulah menjadikan saya guru besar. Tetapi di dalam perjalanan sebelum menuju guru besar, banyak teman dosen yang tidak menulis, sehingga dia tidak lanjut ke guru besar. 3 bulan setelah saya doktor, saya ditawari oleh pihak universitas, Probur, silakan ajukan berkas untuk jadikan prof. Nah, dalam perjalanannya luar biasa, dan saya juga menjadi asesor cukup lama, sehingga semua tugas saya pada masa muda dalam arti gitu tidak pernah saya menolak. Karena dalam ilmu agama, kalau kita menolak sesuatu tugas 3 kali saja, 3 kali kita menolak, maka keempat kali Tuhan tidak akan berikan ke kita. Nah, dengan adanya itu maka perjalanan saya tidak mungkin saya sampai di sini kalau tidak dinilai oleh mereka punya kemampuan. Itu cerita sombongnya sedikit. Jangan pelit terhadap ilmu yang kita dapat. Itu tadi tidak keluar kan? Jadi harusnya kita tidak boleh pelit. Jadi ada orang yang tidak mau membagi tentang ilmu, ya, tentang ilmu, sehingga menganggap bahwa itu diambil. Tidak, sebenarnya tidak. Ya, justru itu memperkaya kita untuk belajar. Mereka dapat, saya menyerahkan ke prinsip agama ya, menyerahkan sesuatu, memberikan sesuatu, tentu bermakna buat saya dan bermakna buat dia. Saya dapat pahala kan? Ya, kan bukan sekarang hitungannya, nanti di akhir. Satu kata menasihati orang dan diterima dengan baik, itu satu pahala. Kita khususnya harus tetap belajar dan belajar, dan pandai-pandailah melihat tanda-tanda zaman ke depan, ke arah mana pendidikan ini akan dibawa. Maka kita sebagai generasi, atau kalian sebagai generasi penerus, harus pintar-pintar membaca tanda zaman, bukan mengikuti zaman, membaca tanda zaman. Misalnya dalam pendidikan kedokteran gigi, arah perkembangannya ke arah mana, maka buat anak-anakku yang di calon mahasiswa kedokteran gigi harus mengikuti perkembangan zaman. Dan apabila setelah tamat, selesai sebagai dokter, itu adalah telah menyandang sebagai kompetensi minimal, maka perlu kalian anak-anakku mengikuti pendidikan kedokteran gigi berkelanjutan. Itu harapan saya, sehingga kita tidak ketinggalan dengan mereka-mereka dokter gigi yang di luar sana.